Pemirsa, militer Israel mengajukan proposal perdamaian kepada Amerika Serikat soal Lebanon. Salah satu isi proposal perdamaian itu adalah militer Israel diberikan hak untuk mengawasi ruang udara Lebanon. Apakah proposal perdamaian Israel ditanggapi dunia internasional? Kami akan membahasnya dengan pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat malam Mas Faisal. Selamat malam Mbak Caca. Ya, Mas Faisal, boleh ditanggapi mengenai proposal perdamaian dari Israel untuk Lebanon. Seperti apa kemudian ini akan ditanggapi dan tindak lanjutnya? Saya kira proposal ini bisa dipandang sebagai bentuk bahwa Netanyahu kesulitan untuk mengalahkan Hizbullah. Karena kita tahu Sabtu minggu lalu kan sebuah pesawat nirawak ke Hizbullah berhasil meledak di rumah pribadi Netanyahu di kota Kaisarea, pesisir pantai di Mediterania. Terus kemudian juga di selatan pun selama 3 pekan invasi darat yang dilakukan oleh pasukan Israel itu, kalau tidak salah informasinya itu ada 3 divisi yang diterjunkan ke wilayah utara untuk melakukan invasi, dan sampai sekarang itu mereka belum bisa mencapai garis pertama pertahanan Hizbullah. Artinya invasi yang dilakukan oleh Israel sejauh ini belum mencapai hasil. Yang mereka lakukan hanyalah serangan udara. Terakhir kemarin malam menyasar institusi keuangannya Hizbullah, semacam bank. Itu namanya Al-Qard Al-Hassan, itu ada di Dahia pusatnya, kemudian juga di berbagai kota di Lebanon, terutama di selatan Lebanon. Nah, terkait proposal, selain bisa dipandang itu, dipandang bahwa Netanyahu sebenarnya sudah bingung karena mereka juga kesulitan untuk kematian Nasrallah ternyata tidak membuat Hizbullah melempem, malah mereka makin kuat. Kita tahu Haifa beberapa hari lalu diserbu seratusan roket, kalau tidak salah 160, terus juga kota Acre, kemudian juga di Galilea, kemudian juga di Tel Aviv, itu kan menjadi sasaran roket. Nah, ini saya lihat dalam proposal yang diajukan juga sudah diterima oleh Amos Hochstein, utusan Amerika untuk Lebanon, itu Kamis pekan lalu. Itu ada 2 permintaan yang sebenarnya saya rasa Lebanon pun tidak akan mau menerima itu. Yang pertama adalah bahwa Israel dibolehkan beroperasi di wilayah selatan Lebanon untuk memastikan bahwa Hizbullah tidak lagi membangun infrastruktur keamanan dan sehingga tidak mengancam wilayah permukiman di utara Israel. Yang kedua adalah Israel minta kebebasan untuk beroperasi di wilayah udara Lebanon. Tentu saja 2 permintaan itu adalah 2 permintaan yang pada prinsipnya melanggar kedaulatan wilayah di Lebanon, dan itu pasti tidak akan disetujui oleh Lebanon. Apalagi menurut hukum internasional ya tidak boleh ada pasukan asing beroperasi di wilayah negara lain yang berdaulat. Iya, sebenarnya apa target Israel kemudian ingin diberikan hak penuh untuk menguasai ruang udara Lebanon? Ya, supaya mereka bisa istilahnya menggempur atau menghabisi kegiatan-kegiatan yang mencurikan atau basis-basis Hizbullah yang masih tersisa baik di Beirut maupun di selatan Lebanon. Karena kita lihat selama 3 pekan invasi yang dilakukan sejak 1 atau 2 Oktober kemarin itu, sampai sekarang tidak ada kemajuan yang dicapai oleh Israel, walaupun mereka telah menerjunkan 3 divisi. Bahkan informasinya 3 divisi itu menghadapi hanya ratusan pasukan Hizbullah, terutama dari satuan elitnya yaitu pasukan Radwan. Jadi saya melihat bahwa Netanyahu ini berusaha mencari jalan keluar, karena kalau dilihat dari kemampuan antara Hizbullah dengan Hamas atau Jihad Islam di jalur Gaza, Hizbullah itu jauh lebih kuat, jauh lebih menakutkan ketimbang Hamas atau Jihad Islam. Ya, buktinya adalah beberapa bulan sebelumnya pesawat pengintai milik Hizbullah yaitu Hudhud, ngambil dari nama burung Hudhud zaman Nabi Sulaiman, itu berhasil merekam sebelum serangan ke Kaisar, ya mereka berhasil merekam lokasi tempat tinggal pribadinya Netanyahu tanpa diketahui. Jadi drone Hudhud itu berhasil merekam itu. Kemudian juga merekam aset-aset strategis seperti pelabuhan Haifa, komplek militer, zona industri di Haifa. Jadi memang Netanyahu kelihatan bahwa dia akan kesulitan bermain di 2 front. Di Gaza sendiri Israel sudah terdesak, tidak mampu menghabisi Hamas seperti tujuan perangnya, walaupun Yahya Sinwar sudah tewas. Tapi juga di Lebanon, walaupun Hizbullah, pemimpin tertingginya Hizbullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah sudah tewas, ternyata istilahnya Hizbullah masih terus bisa melawan. Baik, Mas Faisal,
Mengenai apa perkembangan terbaru mengenai pasca kematian Yahya Sinwar ini seperti apa? Kita tahu bahwa jasad Yahya Sinwar ini dijadikan kartu negosiasi dari Israel. Ya, Israel pasti memang bakal menjadikan orang Hamas baik itu dalam keadaan hidup maupun mati sebagai kartu untuk negosiasi, karena kita tahu sesuai ajaran Islam jenazah itu harus segera diurus, dimandikan, tapi kalau mati syahid enggak langsung dikebumikan. Nah, ini yang dilakukan Israel adalah mencoba menjaga jenazah Yahya Sinwar untuk dipakai bagian dari pertukaran tahanan. Nah, ini sampai sejauh ini belum ada tanggapan dari Hamas. Terakhir ketika mereka merilis pernyataan setelah mengkonfirmasi minggu lalu itu, setelah mengkonfirmasi kematian Yahya Sinwar, tidak ada pernyataan dari Hamas ataupun wakil kepala Biro Politik Hamas Khalil Al-Hayya dalam pidatonya melalui video yang berbicara tentang bagaimana nasib jenazah Sinwar. Apakah Hamas akan meminta itu ataukah Hamas akan mempertimbangkan itu sebagai bagian dari kesepakatan untuk pertukaran tahanan nantinya. Oke, terakhir di sini Mas Faisal, sebenarnya bagaimana prospek kemungkinan perdamaian antara Israel dengan Lebanon? Apakah ini menjadi lebih mudah dibandingkan perdamaian dengan Hamas, seperti apa? Kalau kita lihat dari dua syarat yang diminta, seperti proposal yang penyelesaian diplomatik dari Israel, itu suatu syarat yang tidak akan mungkin dipenuhi oleh Lebanon. Karena itu melanggar wilayah kedaulatan Lebanon dan juga tidak akan dipenuhi oleh Hizbullah sebagai kekuatan politik dan militer yang dominan di Lebanon. Artinya begini, selama perang Gaza masih berlangsung, Hizbullah yang menyatakan memerangi wilayah utara Israel sejak 8 Oktober, sehari setelah serangan 7 Oktober, mereka menyatakan itu sebagai solidaritas terhadap bangsa Palestina yang sedang dibantai di Gaza. Saya kira perang masih akan berlangsung lama, terutama perang Gaza, karena kalau Netanyahu mundur, menarik pasukannya seperti tuntutan Hamas, artinya sama saja Israel secara resmi mendeklarasikan mereka kalah di Gaza. Karena pada faktanya di lapangan mereka sudah kalah. Nah, ini yang tidak mau dijalankan oleh Netanyahu. Netanyahu akan mencoba mempertahankan perang ini selama mungkin, karena itu juga berkaitan dengan karir politiknya. Kecuali ada mosi tidak percaya di Knesset atau parlemen Israel, dan itu pernah dilakukan sekali selama perang Gaza dan itu tidak berhasil. Nah, kemungkinan dengan perang Lebanon ini sendiri dengan Hizbullah, dua syarat itu juga dua syarat yang boleh dibilang mustahil akan dipenuhi oleh Hizbullah maupun pemerintah Lebanon itu sendiri, karena itu masalah kedaulatan dari Lebanon sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Baik, terima kasih Mas Faisal Assegaf atas waktunya, pengamat Timur Tengah kita. Kita akan kembali mengupdate nanti bagaimana perkembangan mengenai kasus ini.